Dari fakta persidangan ini kan akan menimbulkan fakta hukum, ya. Fakta hukum dan juga merupakan sumber hukum. Dan fakta hukum dan sumber hukum inilah yang akan melahirkan siapa-siapa yang bertanggung jawab sesungguhnya. Jaksa penuntut umum dari Kejaksaan Negeri Kota Kupang. Dari 6 terdakwa ini dituntut beragam. Ya, untuk terdakwa Mateus Alang atau Tejo dituntut dengan 14 tahun penjara. Itu yang pertama. Yang kedua, sama juga dengan Tejo, dalam hal ini terdakwa Marianto Labura atau Ito. Terdakwa Ito dituntut 12 tahun penjara. Sedangkan untuk Doni Kunai, Stevi Kunai itu dituntut 2 tahun penjara. Dan terakhir untuk terdakwa Martin Soleman Kunai maupun dengan terdakwa Ruben Logo juga dituntut 2 tahun penjara. Selamat pagi Pak Sam. Siap. Hari ini Jaksa Penuntut Umum telah membacakan tuntutan terhadap klien Bapak Martin Kunai. Sebagai kuasa hukum Martin Kunai, komentar Bapak seperti apa? Ya, tadi kan sudah dibacakan lah. Sekarang nanti giliran daripada kami ya, sebagai penasihat hukum akan membuat pledoi. Nah, tentu pledoi kita itu mulai dari fakta-fakta persidangan. Fakta persidangan itu ada keterangan saksi, ya kan, ya ahli dan surat dan barang bukti dan lain. Nah, tentu dari fakta persidangan ini kan akan menimbulkan fakta hukum, ya, fakta hukum dan juga merupakan sumber hukum. Dan fakta hukum dan sumber hukum inilah yang akan melahirkan siapa-siapa yang bertanggung jawab sesungguhnya atas peristiwa hukum ini. Ya, tapi paling tidaknya kita akan melakukan pledoi atau pembelaan semaksimal mungkin. Ya. Dan kami yakin dan percaya tidak mendahului bahwa hukum akan tetap hidup bagi kita semua. Terkait dengan tuntutan jaksa hari ini, apakah itu sudah sesuai dengan fakta persidangan atau menurut penasihat hukum? Itu kalau menurut saya sebagai penasihat hukum, itu fakta persidangan itu belum terpenuhi oleh jaksa penuntut umum. Ya, sehingga ya saya bilang hukum akan tetap hidup. Ya, saya tidak mendahului, tetapi hukum ya itu tercipta dalam fakta persidangan ya untuk meyakinkan masyarakat dan meyakinkan hakim agar benar-benar terciptanya suatu hukum yang adil untuk dapat bertanggungjawaban secara hukum. Dan saya yakin dan percaya bahwa klien saya tidak mendahului. Kalau Tuhan berkenan bisa akan lepaskan dari segala sesuatu karena fakta hukum yang membuktikan ya, dan timbul hukum pada saat persidangan itu, dan saya yakin akan meyakinkan hakim. Pada tahapan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Kota Kupang. Dari 6 terdakwa ini dituntut beragam. Yang pertama dimulai dari Mateus Alang atau Tejo atau Jeto. Dari uraian Jaksa Penuntut Umum itu ada subsidiar yang awalnya tuntutannya pasal 340 terkait dengan pembunuhan berencana. Menurut Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti, tetapi di pasal 338 menurut uraian Jaksa Penuntut Umum terbukti, sehingga untuk terdakwa Mateus Alang atau Tejo dituntut dengan 14 tahun penjara. Itu yang pertama. Yang kedua, sama juga dengan Tejo, dalam hal ini terdakwa Marianto Labura atau Ito, dengan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, menurut uraian yang diajukan dari JPU di dalam surat tuntutannya, itu terdakwa Ito dituntut 12 tahun penjara. Sedangkan untuk Doni Kunai, Stevi Kunai itu dituntut 2 tahun penjara dengan tadi kalau sekilas tidak salah pasal 170 dengan subsidiarnya. Dan terakhir untuk
terdakwa Martin Soleman Konai maupun dengan terdakwa Ruben Logo juga dituntut 2 tahun penjara. Ya, dan terakhir kami dari tim kuasa hukum ini diberikan kesempatan oleh majelis hakim untuk memberikan pembelaan pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024. Kurang lebih seperti itu.